kita bisa menatap wajah Allah, karena itu adalah nikmat yang tertinggi, dan juga mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Wilayah DJP Jakarta Timur Bapak Nel Baldrin Nur yang ada di kantor pusat ya, atau yang ada dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan, dan juga rekan-rekan semuanya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah senantiasa tetap jaga dalam kesehatan, bukan saja sehat tapi juga afiat. Kenapa saya bilang afiat? Karena ada orang yang dikasih sehat tapi tidak afiat. Orang yang sehat afiat itu kesehatannya dipergunakan untuk senantiasa produktif untuk menggapai ridho ilahi. Jemaah, teman-teman, dan juga rekan-rekan dari panti asuhan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, kalau siang kayak begini enaknya ngapain? Tidur. Ya. Kalau kemana-mana kita pergi, biasanya ke office yang dicari biasanya sholat. Ngapain? Ramadan biasa gitu. Maka tidak heran itu beredar untuk merespon antisipasi para jamaah yang sedang shahim. Itu muncul hadisnya adalah hadis karangan bebas. Apa hadisnya? As-naumu shaimi wal ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Pernah dengar gak? Itu adalah hadisnya hadis palsu. Ya. Jadi harusnya di bulan Ramadan orang melakukan dan melaksanakan ibadah siam. Siam itu harusnya diisi dengan aktivitas. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW kaitan dengan Ramadan ini begitu sangat luar biasa dahsyat. Apa kedahsyatannya? Yang pertama, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu yang pertama. Dan Rasulullah menyampaikan siapa yang melakukan ibadah siam, tentu siamnya dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dia tidak makan, tidak minum, dan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang terlarang. Itulah makanya nama siam dari nama yang lain disebut dengan al-imsak. Beda dengan kita. Al-imsak di kita itu adalah batas jedanya antara sahur dengan subuh. Maka kalau di TV atau dimanapun, termasuk mungkin DJP Jakarta Timur bikin lembaran namanya jadwal imsakiyah. Padahal isinya jadwal sholat. Benar gak? Maka kalau orang Arab itu melihat ataupun mendengar istilah imsak bingung, karena hanya ada di Indonesia. Makanya ada acara di sebuah TV, buka mata, ini nyata hanya ada di Indonesia. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, imsak itu nama lain dari siam. Dan kapan itu siam diwajibkan? Di bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu bahasa Arabnya asal kata dari romida. Apa itu romida? Romida itu artinya panas, menyengat atau membakar. Makanya kalau Ramadan itu panas, memang karakter bulannya memang panas. Jadi kalau hujan itu hadiah. Ya, apalagi kalau full AC itu hadiah dari kantor. Ya. Kalau teman-teman di lapangan tuh panas, serius. Ya, panas itu. Maka yang namanya saum itu berat kan? Berat. Tapi ada orang yang larang bebas kaitan dengan siam itu. Apa hadis karangan bebasnya? Dia bilang gini, sekiranya umat Islam tahu bahwa tentang hebatnya Ramadan, dia
akan minta tuh sama Allah, Ramadan itu dijadikan seumur hidup. Saya bilang hebat banget itu kan. Itu hadisnya hadis maudhu itu kan. Hadisnya hadis palsu. Nggak ada itu kecuali orang yang jualan baju koko dan jualan sembako. Pengennya Ramadan terus. Betul gak? Oh iya, yang jualan baju koko itu Anda pergi ke Tanah Abang, itu panennya di bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah siapkan, kecuali saat ini dan tahun lalu. Kenapa? Karena diterpa pandemi. Ya. Itu kalau belum pandemi, saya yakin yang namanya taklim pengikutnya nggak banyak. Kenapa? Apalagi sudah masuk tanggal 17 Ramadan. Itu sudah sibuk bukan nuzulul Quran, tapi bagaimana sibuk mempersiapkan baju baru dan kue baru. Walaupun kuenya itu nggak ada yang nyentuh. Kenapa? Karena seluruh rumah kuenya sama. Bahkan saya pernah nonton, bukan nonton, bahkan kejadian. Ya, itu ada di film juga. Kalau orang masyarakat Betawi itu ada kue yang khusus ciri khas kearifan lokal, namanya kue geplak. Pernah tahu ya? Itu kue geplak itu dikirim ke tetangga, seminggu kemudian balik lagi ke rumah. Gak ada yang ini apa namanya Noel sedikit pun. Kenapa? Karena semuanya punya. Maka saya di rumah itu istri saya nggak izinkan itu punya kue, kalau mau menyediain kue yang beda dan enak supaya orang itu menikmati dan habis. Karena punya pengalaman dulu itu kue yang namanya nastar itu ada yang 3 tahun lalu masih ada sampai beranak gitu. Kan jadi dosa, betul gak? Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu peringatan nuzulul Quran dan santunan anak yatim serta duafa. Di dalamnya ada tema yang diangkat yaitu Al-Quran, mukjizat dan keagungannya. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu kalau dalam bahasa Arab asal katanya dari qiraah, artinya bacaan. Ya. Jadi qiraah itu adalah bacaan. Al-Quran itu bacaan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Quran itu bacaan sama dong dengan majalah, sama dengan koran. Ya sama kalau bacaannya, cuma hanya sekedar dibaca. Maka tidak heran ada orang yang membaca Al-Quran, ya, dia tidak membuat dirinya tergugah, tidak membuat dirinya berubah, kecuali hanya baca doang. Maka kelak dia bukan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, tapi justru Al-Quran akan melaknat dirinya. Yang orang dia membaca, tapi dia tidak mengamalkan isi. Nah sementara Al-Quran ini kalau kita bahas secara istilah, Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan konon katanya yang beredar di masyarakat, Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan. Padahal memang dalam sejarah itu memang gak ada yang mencatat tanggal 17 Ramadan. Kenapa kok muncul tanggal 17 Ramadan? Karena kita dari sejak SD sampai perguruan tinggi disuguhkan sejarah itu. 17 Ramadan akhirnya diperingati. Dan harusnya memang karena ini termasuk peringatan besar, tanggalnya merah. Ini sekarang merah gak? Enggak. Sudah merah dari sebelumnya kan WFH kan? Ya kan? Betul kan? Oh iya, WFH itu kerjanya pakai online. Ya. Itu dia pura-pura kerja, padahal dia rebahan, dia pajang itu di Zoom fotonya doang. Yang lebih cerdas dia videoin dulu seperti gerak-gerak. Padahal orangnya rebahan. Kayaknya ada di sini tuh yang ini gitu. Ketahuan ya kalau gitu kan. Masya
Allah Subhanahu wa taala dan istimewanya Ramadan, nama lain bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Karena memang betul Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Apa buktinya? Satu ayat Al-Quran yang tadi Qori baca, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Apa bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati huda wal furqan. Syahrul Ramadan ini adalah di mana diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah? Prosesnya memang bertahap. Ya, enggak sekaligus satu buku dijatuhkan gitu, enggak. Tapi bertahap. Dan ciri khasnya Nabi Muhammad dan juga ciri khasnya orang-orang Arab itu adalah memiliki daya ingat yang kuat. Maka Al-Quran itu diturunkan kepada manusia pilihan Allah dan memang daya ingatnya melebihi daripada rata-rata. Dan Nabi Muhammad ini dikenal dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat, itu adalah Nabi yang tidak sekolah. Dia ini gak pernah dalam catatan sejarah atau riwayat pernah PAUD, ya. TK, SD, bahkan S3, ya. Tapi ilmunya melebihi daripada orang pada umumnya. Kenapa? Karena yang mengajari langsung Allah dan bahkan para malaikat kepercayaan Allah. Nabi itu sengaja dibikin oleh Allah ummiyin. Ummiyin itu gak bisa baca dan nulis. Tapi dia tahu tentang sejarah masa lalu. Itu membuktikan tentang otentisitas, tentang keotentikan Al-Quran. Walaupun sebetulnya Al-Quran ini banyak juga yang meragukan di era zaman itu, bahkan termasuk di era zaman saat ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, ya, Allah menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini ada diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Untuk dijadikan pedoman, petunjuk. Nah kita kan kalau nyari jalan, kita kan cari petunjuk, betul gak? Pakai apa tuh? Dulu nanya berkali-kali sampai ketemu dan jarang nyasar. Sekarang pakai teknologi, pakai satelit. Ada nggak yang nyasar? Banyak, termasuk kita tadi nyasar. Soalnya kenapa? Itu yang pegang handphone itu sering ngehack. Dia bilang sinyal hilang. Aduh, bisa-bisa saya bilang itu nyasar seperti yang di Sukabumi, bisa masuk ke hutan. Iya kan? Saya bilang ini masih lama kan? Untungnya panitia nungguin. Kalau telatnya lama, itu sholat zuhurnya bisa asar. Harusnya juga nggak usah nungguin saya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pun sama, itu menjadi petunjuk. Petunjuk apa? Untuk hidup. Karena kalau dalam hidup ini nggak ada tunjuknya, ya, juklak namanya, petunjuk pelaksana. Termasuk juknis, petunjuk teknis. Walaupun di dalam Al-Quran secara teknis itu nggak terinci banget, masih dalam tataran yang sangat global. Maka kemudian diperinci juknisnya yang lebih spesifik itu oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian rujukan yang kedua yang dijadikan sebagai juklak dan juknis adalah hadis Rasulullah SAW, baik itu qaul, perkataan, kemudian fi'liyah, perbuatan, atau takririah, sesuatu yang disetujui tapi Rasulullah tidak melakukan. Nah makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya hadis memang banyak pertentangan. Kenapa? Karena memang lama yang membukukannya, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu membukukannya, ya bukan membukukan, menuliskannya itu dari sejak zaman Rasulullah ada sudah yang menulis. Cuman pembukuannya memang setelah Rasulullah tidak ada, alias Rasulullah sudah wafat. Maka
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini memang menuntun kita. Kalau kita ingin selamat, maka kata Rasulullah, setelah aku nanti wafat, supaya Anda selamat, aku tinggalkan 2 wasiat. Taraktu bikum amroini. Aku tinggalkan 2 wasiat. In tamasaktum bihima. Engkau tidak akan pernah tersesat dengan petunjuk itu. Apa 2 wasiat itu? Satu adalah Al-Quran, di kitabillah, dengan kitab Allah. Yang kedua adalah wasunati Rasulullah, yaitu dengan sunatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita merujuk kepada Al-Quran di era pandemi seperti saat ini, banyak orang yang stres. Termasuk mungkin pajak. Kenapa? Targetnya bisa saja mungkin jadi sulit. Kenapa? Karena daya beli masyarakat menurun dan imbasnya kemana-mana. Itu bukan simbiosis mutualis ya, multi efek, snowball effect. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa kita ngejar Anda sebagai orang yang dikasih percaya oleh pemerintah untuk memungut pajak atau mengarahkan masyarakat untuk bayar pajak kalau dia kemudian nggak ada uang yang harus dia bayarkan. Maka otomatis targetnya pun pasti akan jauh tercapai. Tahun lalu tercapai nggak? Tahun lalu tercapai nggak? Enggak. Berapa persen? Hah? 84% masih mending gitu. Ya, berarti masyarakat masih sadar ya. Saya punya perusahaan itu selalu taat pajak. Walaupun pernah juga itu kesalahan dari pihak klien. Saya ini kan punya perusahaan bidang konsultan. Itu konsumennya BUMN, BUMD. Kadang begini, ada perusahaan-perusahaan ini sedikit cerita ya sekaligus keluh kesah. Mumpung di pajak. Kalau saya menghadap pejabat pajak kan susah. Nah ini sekarang Anda menghadap saya. Ya. Jadi gini, suatu ketika saya punya kerjaan, kitanya saat ini kan yang namanya faktur pajak sudah elektronik. Nah supaya itu cair, itu tagihan, dia minta e-faktur duluan. Ternyata nggak cair-cair. Dari orang bagian diklat untuk mengajukan ke bagian keuangan itu prosesnya lama. Hanya minta lagi faktur. Ya kan, faktur yang lama itu belum sempat dihapus, dan memang kayaknya nggak bisa dihapus itu. Gitu. Akhirnya apa? Kita kena denda. Kita ini tetap taat sama pajak karena kita tahu dan sadar bahwa dengan pajak inilah kita membangun negeri ini. Makanya ini ya, Indonesia maju ya. Indonesia maju itu karena kepedulian masyarakat untuk peduli bayar pajak. Jadi kembali lagi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi yang sulit, kalau kemudian tidak ada tuntunan, tidak ada juklak, tidak ada juknis, orang bisa bunuh diri. Kenapa? Lihat, saya ingin tanya kepada jemaah, negara yang dominasinya menggunakan intelektualitas atau logika, dan biasanya negara itu maju atau tidak? Yang orangnya pintar-pintar itu kira-kira negara mana? Korea, Eropa, Jepang, betul gak? Negaranya maju kan? Maju gak? Maju. Tapi angka bunuh dirinya maju gak? Kenapa? Saya bahkan pernah dapat info dari medsos, itu ada seorang anak muda yang masuk Islam, orang Jepang. Dia bilang di Jepang itu bahwa yang namanya tujuan hidupnya itu adalah kerja. Jadi kalau kemudian dia kerjanya gagal, dia malu dan bunuh diri. Stres, bahkan cenderung kebanyakan gak punya tujuan hidup. Maka kemudian masuk Islam, dia hidupnya menjadi tenang. Walaupun banyak juga dia mendapatkan info yang salah bahwa di Islam itu dikenal bahwa orang Islam itu radikal, Islam itu teroris. Ya itu yang disuguhkan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika dia melakukan
melakukan pertukaran pelajar dengan negara Brunei. Ternyata itu paradok luar biasa, 360 derajat. Dan akhirnya disitulah dia mendapatkan yang namanya penjelasan tentang Islam dan akhirnya dia masuk Islam. Dan dia bilang, saya jauh lebih tenang hidup saya, kenapa saya punya tujuan. Dan itu di mana dia akan mendapatkan dan kita akan ketahui Al-Quran. Ya. Makanya Al-Quran adalah kitab suci yang wajib diyakini, dan kitab suci itu wajib dihormati. Bahkan sampai Allah menyampaikan kepada kita, la yamassuhu ilal mutahharun. Dia tidak boleh memegang, menjinjing, menenteng, mengusap. Masaha itu artinya mengusap. Mengusap tadi tidak boleh. Ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Kalau yang namanya masaha itu fisik atau gaib? Fisik atau gaib? Mengusap itu fisik atau gaib? Bisa nggak kita mengusap jin? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka kalau ada orang beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah lembaran kertas yang tidak ada artinya, dan ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang karangan manusia, maka orang itu nggak belajar sejarah dan nggak belajar bahasa. Karena ada orang mengatakan Al-Quran itu esensi. Ya. Sama halnya kayak begini, kan ada orang yang kemudian Al-Quran dirobek-robek, diinjak-injak. Kenapa mesti marah? Al-Quran sudah ada dalam hatimu. Al-Quran itu sudah ada dalam benak pikiranmu. Kenapa mesti Anda injak-injak? Apa Anda marah? Nggak apa-apa, biarin aja. Ada orang beranggapan begitu, ada nggak? Sama halnya karya tulis, buku seperti ini. Kalau Anda ini buku adalah hasil karya Anda, kemudian saya injak-injak bukunya, marah kira-kira Anda sebagai penulis? Kenapa? Karena tidak menghargai karya tulis, dan buku itu adalah ini, bukan ada di dalam otak. Al-Quran itu memang kalau kita zaman dulu waktu kecil, itu kalau baca Quran itu nggak berani menolak Al-Quran, lebih rendah dibandingkan kaki. Bahkan lebih rendah dari lutut saja nggak berani. Yang harus lebih tinggi, minimal sedada. Minimal akan sejajar dengan pusat. Bahkan selesai itu Al-Quran dicium, ditaruh di tempat yang mulia. Persis seperti orang yang habis pernikahan, ditaruh tempat yang mulia. Nggak dibaca-baca di lemari, diplastikin aja. Kenapa? Karena itu jadi mahal. Nah, dibaca-baca. Itu yang pertama, kita memposisikan Al-Quran terhormat. Baru nanti akan kita bahas tentang mukjizat. Al-Qurannya dulu yang harus kita posisikan, yang harus kita yakini bahwa ini adalah kalam Allah. Kita ini dapat surat cinta dari pasangan atau calon pacar kita atau calon istri kita. Itu surat ini simpan di dompet kemana-mana, ya kan? Dirawat dengan baik. Kenapa? Karena itu tulisan tangannya, apalagi itu ada stempel bibir. Coba dibawa kemana-mana, bangga banget, baca ulang kali gitu kan? Namanya orang jatuh cinta gitu kan? Benar kan? Al-Quran kalau kita nih cintai, sayangi, kita hormati, kita muliakan, itu Al-Quran gak mungkin kita biarkan tergeletak di mana saja. Tapi di era saat ini Al-Quran itu, lihat anak-anak itu gak menghargai kadang-kadang. Kenapa? Karena orang tuanya juga kurang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang bilang sekarang kan sudah eranya digital, Bos. Al-Quran itu di handphone. Gimana kalau di handphone? Kalau saya geletakkan, itu kan bukan Al-Quran, itu hanya aplikasi. Sama halnya ketika Anda hafal Al-Quran, ya jangan Anda on-kan di kamar mandi. Betul kan? Gitu. Boleh Anda simpan, cuman Anda jangan buka sembarangan itu
aplikasi Al-Quran itu ketika di kamar mandi, ya harus Anda buka di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang baik. Itu adalah sebagai sebuah penghormatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Dialah yang mengajarkanmu melalui perantaraan kalam. Dialah yang mengajarimu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada kita, menjadi cuplak bagi kita, menjadi cuknis bagi kita untuk hidup. Kalau kita ingin sukses, harus punya ilmu. Kalau perusahaan ini pengen sukses, harus diisi orang-orang yang berilmu. Tapi ilmu yang ada, ilmu yang dipelajari, ilmu yang mengantarkan kita dekat dengan Allah. Dan bagaimana caranya kita belajar? Ya udah belajar saja. Melalui apa? Perantaraan kalam. Ada tulis-menulis. Makanya ini saya nulis buku, ini adalah mengejawantakan Al-Quran. Orang-orang dulu itu nulis, semuanya nulis. Lihat orang-orang hebat itu nulis. Ada peninggalannya. Namanya kitab. Ya. Ditinggalkan itu. Kenapa? Menjadi legacy. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru setelah kita nih memahami tentang apa itu Al-Quran, Al-Quran ini ternyata luar biasa. Dan Al-Quran ini menjadi mukjizat. Mukjizat kepada siapa? Dan apa itu yang disebut dengan mukjizat? Ada yang tahu apa itu mukjizat? Kita ini sering kali, ini dapat mukjizat nih orang nih. Hati-hati. Mukjizat biasa diturunkan kepada siapa? Nabi dan Rasul, bukan kepada orang sembarangan. Kalau kepada orang yang biasa, ya, dan dia menjadi orang yang ingkar kepada Allah, dikasih kelebihan itu ada juga. Namanya apa? Namanya istidraj. Ya, istidraj. Diberikan kelebihan oleh Allah, tapi orang itu ingkar. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah dan selalu minta pertolongan kepada Allah, itu namanya ilham atau karomah. Ada diberikan oleh Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya mukjizat ini, ya, ini secara bahasa adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah untuk melemahkan atau mengalahkan siapa? Ini waktunya habis ya? Sampai jam berapa? Ini udah jam 1:30. Ini belum sampai jam berapa nih? Jangan sampai mengganggu kantor nih. Saya biasanya lagi asik-asik saya berhenti biasanya. Sampai jam berapa dulu kita sepakati dulu? Jam 13:45, berarti 10 menit aja. Ya. Ini sudah jam 10. Saya biasanya ini memang ngisi ceramah itu 3 hari. Ini baru mukadimah soalnya. Jadi mukjizat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya membahas tentang judul nih. Sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat diberikan itu adalah sesuatu yang luar biasa kepada Nabi dan Rasul. Contoh Nabi Musa, itu adalah mukjizatnya, tongkat kayunya dilempar bukan jadi tanaman, itu kus-plus. Ya, tongkat kayu dilempar jadi tanaman, itu kus-plus. Ya, itu bukan mukjizat itu lagu. Ini Nabi Musa itu tongkatnya dilempar jadi ular. Kenapa kok mukjizatnya dia sihir
karena di era saat itu yang paling ngetren adalah ilmu sihir. Itu perlombaan, ada perlombaan. Maka siapa yang paling hebat, itu yang berkuasa. Firaun itu banyak ahli sihirnya. Dia kemudian ketika Nabi Musa ngasih dakwah kepada Firaun, dia coba melawan dulu itu ahli sihir saya. Ternyata itu mereka melemparkan tali dari bulan. Nabi Musa sempat ketar-ketir, tapi dibimbing oleh Allah, lemparkan tuh yang namanya tongkat, dimakan semuanya. Dan akhirnya diambil lagi. Jadi tapi akhirnya karena Firaun ini banyak pasukannya, infrastrukturnya hebat, kekuasaannya luar biasa, tentaranya banyak, Nabi Musa pengikutnya dikit. Dia bilang gini, Tuhanmu mana? Saya lawan, saya pengen lihat Tuhanmu. Akhirnya apa? Dia memerintahkan kepada perdana menterinya, ya, untuk membuat menara untuk melihat Tuhan Nabi Musa. Ya, akhirnya kurang-kurang itu yang bikin panah, ya, kemudian panah dilumurin darah itu kemudian dipanahkan dan kemudian jatuh kemudian Tuhan udah mati. Oh, nipu kan? Kepada Nabi Musa itu. Dan akhirnya memang pengikutnya Nabi Musa persis nanti seperti pengikutnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dikejar-kejar orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikejar lari. Dan para pengikut Nabi Musa itu sudah ketar-ketir. Itu pasukan tentara Firaun sudah dekat, terlihat kita pasti ketangkap, kita pasti akan ketangkap gitu. Karena imannya kurang. Tapi kata Nabi Musa, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'aka. Innallaha ma'ana. Allah ini bersama kamu, Allah bersama kita. Dan lihat, Nabi Musa tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa dia akan lari ke pinggir pantai. Nggak pernah terpikirkan bahwa dia kelak akan bisa nyebrang lautan tanpa pakai jembatan, tanpa pakai perahu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa, lemparkan itu tongkatmu ke lautan. Akhirnya terbelah. Kalau Anda nonton film The Ten Commandments, oh itu kan kelihatan. Itu film produksi tahun berapa ketika mulai berada. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Firaun itu gencar berarti pasukannya. Masuk ke lautan. Logikanya itu lautan. Karena dia berkuasa kan. Jalan terbuka jalan. Tapi Allah kemudian satukan hati Tuhan. Tenggelam di sela-sela hampir dia ajal. Dia kemudian berkata, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Qalu amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Itu Firaun. Itu Al-Quran yang mengatakan. Firaun saja mengakui tentang ketuhanan Allah. Di mana kita tahu Al-Quran menyebutkan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang namanya mukjizat itu ditujukan untuk melemahkan. Sama kalau kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya karena saat itu yang beredar dan ngetren itu adalah syair, bukan sihir, tapi syair. Yang namanya di Baitullah itu memang dimuliakan, Baitullah itu dari sejak dulu. Dan kemuliaannya ditempatkan itu yang namanya patung-patung. Dan patung yang besar itu adalah Lata dan Uzza. Lata Uzza itu adalah dulunya orang soleh, yang kemudian dikultuskan, akhirnya dibuatlah patung. Ya, kemudian dibikin patungnya. Lama-lama turun-temurun, akhirnya berubah disembah. Ditaruhlah di Ka'bah. Ditaruh di Ka'bah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah karena banyak syair-syair yang saat itu jago dan berhasil, syairnya memenangkan perlombaan, diganti di Ka'bah. Nah, nanti setelah Rasulullah itu hadir, gitu kan, itu ada syair yang terkenal tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ya, namanya Barzanji. Itu tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad dan perjalanan Nabi Muhammad. Syekh Barzanji. Ya, Al-Barzanji itu ada syair. Cuman sayangnya di kita ini jarang diterjemahkan.
dijadikan sebuah tradisi kalau ada lahiran, kalau maulid, dibaca itu berjanji. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan keunggulan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu beda dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Kenapa? Kalau mukjizat yang lain itu ada pada zamannya. Kalau mukjizat Nabi Muhammad itu bahkan sampai saat ini Anda masih bisa menikmati, Anda bisa masih memegangnya, Anda bisa mempelajari, dan bahkan Anda bisa membuat hati tenang. Ya, itulah Al-Quran. Maka Nabi Muhammad itu banyak yang meragukan tentang kenabiannya. Termasuk dari kelompok yang beriman sekalipun, kan sampai akhirnya kemudian pecah. Ada kelompok Murji'ah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Mu'tazilah yang nanti akan sempalan-sempalan, ada Syiah segala macam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa memang yang diturunkan adalah Al-Qur'an? Al-Qur'an itu dari sisi mukjizat itu luar biasa, ya. Nah, sementara secara istilah yang namanya Al-Quran sebagai mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan lihat kembali lagi kepada Al-Quran, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kemukjizatan Al-Quran itu bisa dilihat paling tidak secara garis besar ada 3 kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran. Satu adalah aspek bahasa dan sastranya. Makanya tadi saya bilang itu mengalahkan para syair, ahli-ahli syair, sastra. Dan sastra manapun ditantang itu oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Tidak ada yang sanggup untuk menyamai Al-Quran. Yang kedua adalah aspek isi dan kandungannya. Itu menjadi mukjizat yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek psikologis. Baik, kita coba bahas sekemampuan waktu yang ada, ya. Yang namanya Al-Quran mukjizat. Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat disaingi oleh karya manapun, ya, oleh karya manapun. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan di dalam surat, ya, surat At-Tur, ya, Allah menyampaikan At-Tur, ya. Dalam surat At-Tur Allah menyampaikan falyatu bihadithin mithliha in kanu shadiqin. Kata Allah di dalam Al-Quran surat tersebut, ya, di ayat ke-33, ayat 34, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Quran ini orang yang walaupun tidak ngerti, tidak paham isinya, itu orang ketika mendengar lantunannya itu membuat tergetar dan bahkan kemudian dia menjadi tenang. Pernah saya punya pengalaman ketika saya membimbing jamaah. Suatu ketika ada jamaah yang kemudian tergopoh-gopoh sambil berurai air mata. Dia kemudian berkata, "Ustaz, saya ini aku sedih sekali." "Kenapa?" Saya bilang, "Paspornya hilang?" "Enggak." "Nah, kenapa?" "Dompetnya hilang?" "Enggak juga." "Apa ada yang nyakitin?" "Enggak." "Nah, terus kenapa?" "Tadi saya habis sholat, dengerin itu yang namanya imam, bacanya membuat hati saya menjadi tersayat-sayat." Pertanyaan saya bilang, "Emang ibu ngerti apa yang dibaca?" "Enggak." Itu hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu walaupun orang gak paham, itu bisa orang membuat menjadi tenang, ya, bisa membuat menjadi tenang. Kalau gak percaya nih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan ke Anda, ya, bahwa Al-Quran itu bisa membuat tenang. Ini saya akan memutarkan tentang sebuah lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kedengaran, ya, mudah-mudahan kedengaran, ya. Nah, kalau di ini nah, kedengaran? Itu aja kedengaran.
Jamin Anda kalau kemudian Anda mencoba untuk menghayati, meresapi, walaupun Anda itu tidak paham artinya, Anda akan terlalu. Maka tidak heran kemukjizatan Al-Quran ini, banyak orang-orang yang kafir itu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian dulu dan kemudian masuk Islam. Itu bukan saja pada zaman Nabi, seperti saat ini. Salah satunya adalah Irina Subandoro. Dia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Quran itu makanya dianggap sihir. Nabi Muhammad itu kemudian difitnah menjadi ahli sihir. Orang makanya diusir. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian itu berbondong-bondong itu masuk Islam. Kenapa? Karena menemukan kebenaran Al-Quran itu. Dan kalau Anda kemudian buka channel YouTube, ada beberapa channel YouTube itu, dia melakukan uji coba dengan menggunakan headphone, ya. Dia kemudian perdengarkan ke orang bebas gitu. Apa yang Anda rasakan? Saya belum pernah mendengarkan lantunan irama. Ya, dan mau diiramakan seperti apapun, itu Al-Quran enak diiramakan. Dulu kan sempat polemik dengan irama lagam Jawa. Dan ternyata itu orang Mojambik itu ada yang melagamkan itu. Dan enak juga, nggak ada masalah. Selama tajwid dan makrosnya dibaca secara baik dan benar. Nggak ada ketentuan langkah. Yang ada perintah dari Nabi itu zayyinu bi qiraatil Quran. Perbaiki, ya, atau indahkan bacaan. Enggak ada ketentuan langkah seperti apa. Yang ada tajwid dan makros. Ya, bahwa tilil Quran tartila. Ya, itu yang ada ketentuan dalam Al-Quran. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari aspek psikologis membuat kita menjadi tenang. Bahkan aspek psikologis yang lain, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemujizatan Al-Quran dan keagungan Al-Quran ini bahkan bisa menjadi syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un. Tapi ilmu ini, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Quran itu bisa menjadi syifa, ya, menjadi syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'min. Bisa menjadi obat, bisa menjadi rahmat, kebaikan bagi orang yang meyakini. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, ya, di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Kata kuncinya adalah lil mu'minin. Kita ini harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah akan memberikan obat fi sudur bagi hati yang galau, hati yang berpenyakitan. Hati yang berpenyakitan termasuk ini. Saat ini takut gak tercapai, akhirnya karena takut gak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagi orang yang beriman, dia takut kepada Allah tapi tetap bergerak. Takut itu cenderung statis, Pak. Ya, takut itu statis. Makanya kalau Al-Quran kaitan dengan contoh bahwa yang namanya takwa itu kan ada orang menerjemahkan takut kan. Tapi kalau saya, takwa itu lebih cenderung yang namanya takwa itu perisai, menjaga diri dari apa? Kemurkaan Allah. Itu lebih produktif, lebih dinamis, action. Dan itu kan takwa itu kan akhir dari saum kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama kaitan dengan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu menjadi syifa, ya. Lima fisudur itu menjadi obat bagi hati, bagi jiwa, jiwanya yang galau, jiwanya yang ragu, jiwanya yang bimbang. Makanya lihat, ketika orang yang betul-betul meyakini bahwa ini adalah kalamullah dan dia yakin kepada Allah, dia akan berkata, qalu rabbunallah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia enggak akan pernah
Betul? Iya. Dan kalau kemudian Anda sudah ikhtiar gagal, Anda harus evaluasi. Jangan-jangan ikhtiarnya kurang maksimal. Oh sudah maksimal, jangan-jangan maksimalnya Anda nggak pakai ilmu. Oh sudah pakai ilmu, jangan-jangan ilmunya nggak cocok, tidak kompeten. Oh sudah kompeten, takdir itu namanya. Ya kan? Takdir namanya. Jadi jangan pernah kita mencoba untuk menyalahkan Allah. Itu salah ada di kita. Yang salah ada di kita. Jadi jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemukjizatan Al-Qur'an itu bahkan selain bisa membuat tenang gitu mendengar, yang membaca, hati, jiwa, Al-Qur'an itu ternyata bisa juga menjadi obat jasmani. Maka ada orang yang kemudian itu ketika sakit kepala dia bawakan doa air dibacakan Al-Fatihah. Kok bisa? Ilmiah itu bos. Profesor Dr. Masaru Emoto itu melakukan sebuah riset tentang the power of water. Anda boleh searching nanti di internet. Profesor Dr. Masaru Emoto itu dia mencoba untuk mengungkap tentang kenapa kok orang berobat pakai air. Tubuh kita ini isinya air. Ya, dibaca itu ketika air itu dicobakan itu oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, itu air itu awalnya dikasih tulisan dengan kata-kata bengis, dengan kata-kata benci, itu air nggak berbentuk itu. Kemudian dikasih tulis I love you, maka kemudian dia berbentuk menjadi kristal yang indah. Dibacakan doa lebih indah lagi. Dan hasil penelitian bahwa air Zam-Zam itu adalah air yang terbaik di seluruh dunia. Tidak ada yang namanya. Kenapa? Karena air didoakan oleh seluruh manusia yang ada di jagat ini. Makanya Rasulullah bilang ma'ul Zam-Zam 5 suri badan. Air Zam-Zam itu bisa menjadi penyembuh atau obat bagi orang yang meminumnya sesuai dengan niatnya. Makanya ini karena air Zam-Zam itu peminatnya banyak, sektor bisnis itu menggiurkan. Sementara itu kalau impor dari sana biayanya mahal, untungnya dikit. Akhirnya dia palsukan. Adanya di mana? Pondok Gede. Dan ketangkap tuh Kramat Jati, masalah kan? Banyak itu. Kita nih kalau beli Zam-Zam jangan sembarangan, nggak. Oh dari sana aja. Atau minta dari orang yang pulang dari sana. Ya kan? Maka ada orang berbuat dosa, dia kemudian supaya dia terima taubatnya, dia mandi air Zam-Zam. Ya. Mandi air Zam-Zam supaya diterima taubatnya. Belum tentu. Ya kan? Nggak bisa begitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya tuh Al-Qur'an bisa jadi obat. Saya kalau sakit itu saya memang agak jarang, kecuali kalau memang sudah sangat fatal, itu minum obat. Kalau nggak madu, itu aja. Dibacain doa sendiri aja. Maka ada ruqyah kan? Ruqyah itu boleh kita, ya. Cuman yang paling bagus itu meruqyah sendiri kalau ngerti. Kalau nggak ngerti ya boleh kita ruqyah orang, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan ketika sahabat Rasul dikejar bersama Rasulullah yang kemudian bersembunyi di Gua Tur, itu kan dia sangat kalajengking. Rasulullah itu membacakan ayat suci Al-Qur'an. Kalau kita ini pakai ludah kan gitu kan. Hilang sakitnya. Padahal tuh kalajengking itu racunnya luar biasa ya. Waktunya udah habis ya. Dan jam 2 di malam ya. Kurang 10. Ya. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan, dan Allah memberikan kepada kita Ramadan yang kita jalani menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk mendapatkan predikat muttaqin. Di akhir sebelum saya akhiri, saya ada buku di tangan saya, ini hasil coret-coret saya. Ini ada satu The Balance Ways, kemudian ada 8/8, bukan Densus 88, bukan ya. Tapi ini memang agak sempat ditakuti juga karena ada 88-nya. Yang ketiga adalah buku tentang esensi haji dan umroh. Ya. Ada yang mau nggak punya? Nah, yang bagus sih kalau kayak kantor pusat itu dibeliin sama kantor, dibagikan. Setuju nggak kalau di sini?
Setuju ya? Mumpung ada yang mewakili pimpinan wilayah, ya. Pimpinan wilayahnya yang mewakili mana? Nah, setuju nggak Pak? Setuju. Insya Allah di mobil saya nggak bawa banyak, ada cuma 90 set. Ya, kalau di sana kemarin ada 100 berapa ya? 80. 80 set ya. Nah, banyak memang bawahnya. Dan buku ini alhamdulillah bestseller ya. Nanti kalau setuju nanti biar tim saya turunkan saja. Insya Allah buku ini yang namanya beli buku jajan yang paling sangat hemat dan bisa membawa kita kepada kemaslahatan baik di dunia dan akhirat kalau kita jajannya adalah jajan yang bermanfaat dan itu awet, namanya buku. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh kantor wilayah pajak Jakarta Timur ini, yaitu memberikan santunan kepada anak-anak, mengadakan yang namanya peringatan nuzul Quran sebagai rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, yang cinta kepada anak yatim itu cinta kepada Rasulullah, dan nuzul Quran adalah cinta kepada Quran, adalah cinta kepada Allah. Mudah-mudahan diturunkan oleh Allah bantuan sehingga targetnya